Hai kalian para Aries dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk tahun 2025, tapi saya bagi dua. Ini tiga ya, bagi dua. Jadi dari bulan Januari sampai Juni dulu ya. Setelah itu periode selanjutnya nanti ada part 2 nya gitu. Soalnya kalau disatuin nanti kepanjangan. Oke. So ini tahun 2025 untuk Aries dari bulan Januari sampai Juni ya. Saya bukain 6 untuk kartu yang ini. Ini 1 berarti Januari, Februari, March, April, Mei, June. Oke. Para Aries semua. Semoga ada yang bisa diambil dari bacaan ini, kita lihat saja ya. Tapi saya bukain juga satu yang ini dulu, tidak saya buka secara terbalik. Oke, sebentar. Januari, Februari, March, April, Mei, June. Oke. Baiklah. Oke. Ini nanti tambahannya kartu yang berikutnya. Oke. Dimulai dari Januari ya. Januari itu bentar lagi loh my dear Aries. Dan ini ada Six of Autumn atau Six of Pentacles. Keuangan, karir, dan bisnis. Oke. Banyak pengeluaran nih kayaknya. Coba ya. The good you do comes back to you. Apa yang bagus yang kalian sudah berikan kepada semesta akan kembali kepadamu gitu ya. Unaccepted inflow of money. Benar, ada pengeluaran. Borrowing wisely or repaying a debt. Okay, so di keuangan di bulan Januari itu ada banyak pengeluaran gitu ya. Ada beberapa pengeluaran yang harus dilakukan oleh Aries, tapi itu nggak secara harafiah aja ngasih gitu atau bayar ini itu, tapi juga effort kalian dalam urusan karir, keuangan, dan bisnis yang akan sedikit banyak menguras pikiran kalian ya di bulan Januari, dan itu bikin kalian mengeluarkan banyak pikiran, tenaga, dan yaitu tadi usaha, effort ya. Karena kalian nanti di bulan Januari itu akan banyak dapat sesuatu hal yang sangat berharga sih, terutama di bidang karir, keuangan, dan bisnis. Ini ada Three of Pentacles. Hal-hal berharga itu tentu saja harus disyukuri ya my dear Aries. Jadi banyak hal berharga yang kalian dapatkan sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis di bulan Januari 2025. Itu banyak banget. Tapi bukan berarti gini kayak berarti banyak rezeki nomplok, nggak gitu. Pemasukannya banyak, hal-hal yang bagus-bagus tentang karir, keuangan, dan bisnis berharga gitu banyak masuk ke kehidupan kalian. Tapi memang balance dengan adanya kalian mengeluarkan juga gitu ya, mengeluarkan effort tuh apa ya, usaha ya kan, mengeluarkan usaha, mengeluarkan pikiran, tenaga, segala daya upaya kalian untuk kepentingan karir, keuangan, dan bisnis gitu. Jadi balance, ada yang masuk juga, ada yang harus dikeluarkan, atau terbalik, dikeluarkan tapi di balance atau diimbangi dengan ada banyak hal yang masuk, terutama karir, keuangan, dan bisnis ya. Coba ada tambahan nggak? Saya lihat ada tambahan nggak untuk Aries Januari 2025. Knight of Chalice yang bakalan datang ini sesuai banget dengan apa yang jadi
passion kalian, apa yang memang kalian sedang usahakan nih. Misalnya karir kalian apa gitu, jadi apa gitu. Kemudian bisnis kalian, itu tuh yang bakalan banyak banget datang di bulan Januari. Amin. Bagus dong ya, berarti Januari banyak yang masuk. Walaupun diimbangi dengan banyak yang dikeluarkan juga, but it's okay ya, nggak masalah ya kan. Oke, kemudian itu Januari. Februari, Six of Winter, positive change are on their way. Ada perubahan yang positif ya, berlangsung di bulan Februari. Kalau tadi karir, keuangan, dan bisnis, kalau yang winter ini lebih, Six of Winter ini lebih ke global ya, nggak cuma karir, keuangan, dan bisnis saja. A welcome relief from troubled times, traveling or relocating. Ada banyak perjalanan yang akan kalian lalui di bulan Februari. Tapi kalau yang saya lihat di sini, walaupun ada juga yang secara harafiah ya, benar-benar ada sebuah perjalanan, tapi yang kalau saya lihat ini lebih ke secara batin ya, bukan secara harafiah. Kalau harafiah kan beli tiket pergi, naik bus pergi, atau pakai kendaraan pergi, nggak gitu ya. Ini lebih ke kayak perjalanan kehidupan, perjalanan percintaan, perjalanan spiritual, something like that. Di bulan Februari itu yang akan banyak terjadi di kehidupannya Aries. Dan itu berhubungan dengan Ten of Swords. Banyak hal yang mungkin selama ini kalian pendem, jadi sebuah sakit hati, jadi sebuah hal yang tertahan gitu, tidak bisa dilakukan karena satu dan lain hal. Tapi di Februari 2025 itu bisa dijalankan. Ini cuma contoh doang ya, tapi tidak seperti ini ya, karena ini general reading, mungkin tidak resonate untuk semua. Jadi misalnya kalian tuh kepengen melakukan sebuah perjalanan karir ya kan, yang kalian tuju apa gitu kan, atau sebuah percintaan yang kalian tuju siapa gitu. Tapi selama ini terhenti karena satu dan lain hal, tidak bisa dilanjutkan karena satu dan lain hal. Nah di Februari itu kesempatannya terbuka karena hal tersebut ya, hal yang menahan langkah kalian atau membuat kalian tidak bisa melakukannya, akhirnya bisa dilakukan. Itu Februari ya. That's good, menurut saya sih bagus ya kan. Walaupun nggak tampak nyata di situ tentang karir, keuangan, dan bisnis atau percintaan. Kalau saya lebih melihat sih untuk lebih ke bukan karir, keuangan, dan bisnis saja, tapi lebih ke secara general kehidupannya Aries gitu. Percintaan bisa juga. Ada ini apa, The Temperance ya, dan itu untuk memang bagus dilakukan karena membuat kehidupan kalian jadi jauh lebih seimbang di Februari ya. Kabar baik di Januari udah tentang karir, keuangan, dan bisnis, kemudian di Februari tentang kehidupan personal, tentang perjalanan, misalnya perjalanan kalian secara spiritual, atau perjalanan batin, atau perjalanan kehidupan percintaan, personal life, keluarga, itu jauh lebih seimbang dengan adanya kesempatan untuk melepaskan diri ya dari apa yang selama ini menahan kalian atau membelenggu kalian. Ada sesuatu hal yang membelenggu kalian, apapun itu ya, orang per orang pasti ceritanya beda. Nah itu yang terlepas atau dilepaskan di bulan Februari. Kemudian di bulan Januari, Maret, Three of Summer atau Three of Cups, news worth celebrating, announcements such as wedding, graduation, or births, focus, friends you cherish. Oke, untuk bulan Januari, Februari, Maret, bulan Maret, ada kemungkinan beberapa dari kalian, tidak semua ya, bisa menghadiri sebuah acara yang seperti wedding, graduation, acara-acara penting di kehidupan seperti itu, atau kalianlah sendiri yang melakukannya. Ini ada Aries yang bilang, saya bisa engage, saya bisa dapat pasangan, saya bisa menikah, bla bla bla, bisa. Oke, bisa. Walaupun di bulan Maret itu kalau nggak salah ini ya,
bulan Lebaran ya, Idul Fitri ya, ya mungkin ya sekitaran itu ya, setelah Idul Fitri lah ya. Kan nggak mungkin pas puasa gitu kan, tapi setidaknya memang ada banyak acara yang akan dilangsungkan di kehidupan kalian, baik secara harafiah maupun secara apa yang kalian alami ya. Acara kan nggak harus ketemu sama orang gitu, tapi kalian menemukan sesuatu yang memang selama ini udah jadi support system kalian. Jadi di bulan Maret itu ketemu. Dan possibility untuk kalian menemukan sesuatu yang baru, seseorang yang baru, atau sesuatu yang baru, either way ya, mau orang mau sesuatu yang baru, itu ada di bulan Maret. Tadi saya nyebut Maret kan ya, please Maret ya, kadang-kadang mulut sama otak saya kagak nyambung. So di bulan Maret ya, seperti itu, ada sesuatu yang baru atau orang baru. Ketemu orang baru bisa, atau sesuatu yang baru, it depend kalian lagi nunggu apa, sesuatu yang baru atau orang baru. Oke. Ada Three of Swords di sini, dan itu ya in a way bikin kalian berada di posisi yang berpikir lebih dalam sih sebenarnya. Karena misalnya nih, ini misalnya doang ya Aries, kalian udah punya pasangan gitu, kalau percintaan nih ya, kalian udah punya pasangan, and then kemudian ketemu orang baru yang menurut kalian lebih cocok gitu, dan jadi ini dong, bercabangkan pikirannya, dan ada third party situation di sini. Begitu juga misalnya tentang pekerjaan, kalian sudah punya pekerjaan yang bagus, yang menurut kalian ya selama ini oke aja, bagus aja, bahkan lebih bagus di tahun 2025 misalnya gitu. But then kalian mendapatkan sebuah kabar, mendapatkan sebuah tawaran, atau ada teman kalian yang nawarin kayak gitu, and then kalian mulai bercabang di kepala, ini udah ada nih yang bagus, tapi kayaknya yang itu bagus juga gitu ya. So itu terjadi di bulan Maret. Oke, April. Bulan April ada Five of Summer atau Five of Cups, lagi-lagi cups ya, cinta lah ya. Trust that there is a reason for everything that happen. Remove yourself from the negative emotion of others, focusing on that which frightens or worry you. Oke, ada di bulan apa tuh tadi, Maret, April. Di bulan April itu ada sedikit peristiwa yang membuat kalian mempertanyakan sesuatu hal, hubungannya dengan karir, keuangan, dan bisnis bisa, tapi karena Cups lebih ke percintaan ya, itu juga bisa jadi secara emosional. Juga ada peristiwa yang akan membuat kalian mungkin mempertanyakan hal tersebut. Di pekerjaan juga bisa ya, karena ini secara general, mempertanyakan hal tersebut. Mungkin berdampak dari bulan sebelumnya ya, kayak ini ada sesuatu yang baru, padahal yang ini udah bagus banget, gimana nih, harus diambil yang itu apa yang ini, kayak gitu ya, atau mempertahankan yang ini. Oke, baik percintaan maupun karir, keuangan, dan bisnis. Berlanjut di bulan berikutnya, April, pada saat kalian ulang tahun lagi ya. Oke, jadi ada sedikit kebimbangan di situ, dan secara emosional akan membuat kalian ya agak tergugah gitu emosionalnya. Tapi di sini King of Wands-nya dalam ya, ini kan tidak dibuka secara negatif ya, so ini positif. Harusnya kalian mengerti gitu, yang memang patut dipertahankan, yang mana ya, kalian bisa memimpin hal tersebut, walaupun itu mungkin akan membuat kalian sedikit emosional, kemudian bimbang ya, tapi masih bisa sih sebenarnya kalian atasi, karena kalian juga ya bisa lah. Ini kan King of Wands, ini kan kartu kalian juga ya, kartunya Aries, dan secara memang Aries orangnya bisa memimpin diri sendiri, so kalian bisa memutuskan mana yang baik ya, dan tidak menyesali apa yang sudah kalian pilih di bulan sebelumnya gitu kan. Walaupun ya secara emosi itu akan terjadi di bulan April, ketika mungkin kalian merasa ini pilihannya sebenarnya bener apa enggak sih, jangan-jangan salah nih pikirannya gitu ya. Oke, so Seven of Swords-nya terbalik, karena memang kata orang Jawa itu sawang sinawang ya,
atau kalau orang bule bilang kalau diterjemahin, rumput tetangga lebih hijau dibandingin rumput di rumah sendiri gitu. Jadi memang kadang-kadang yang terlihat di luar sana itu jauh lebih baik dari apa yang kalian punya. Tapi itu akan dikembalikan lagi kepada kalian, dan kalau di sini sih terlihatnya kalian bisa kembali kok mengontrol emosi kalian, sehingga apa yang sudah kalian pilih ya tidak kalian sesali, apa yang sudah kalian pilih ya itu yang sudah menjadi ketetapan hati dan kalian perlu melanjutkannya dengan sebaik-baiknya. Itu di bulan April. May, Tree of Winter, ada reach out to others for a comfort and love. You will grow stronger from this situation, sadness that will heal with time. Di bulan Mei ada peristiwa yang bikin kalian merasa sedih karena satu dan lain hal, tapi kalian disupport sama orang yang memang selama ini menjadi support system kalian dan memang ya care dan sayang sama kalian ya. Kelihatan banget karena di sini ada Knight of Cups. Ada peristiwa yang mungkin membuat Aries merasa sedih di bulan tadi apa tuh? Sebelum Juni. Mei ya, bulan Mei. Hal yang membuat kalian sedih nggak percintaan sih, ini lebih secara personal, tapi bukan percintaan, lebih mungkin ke karir, keuangan, dan bisnis, atau ada sebuah kayak koneksi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu ya, koneksi misalnya college, pekerjaan, koneksi kehidupan, keluarga, seperti itulah ya. Enggak di percintaan yang saya lihat di sini, tapi memang kalian disupport oleh orang-orang baik di sekitar kalian, hal-hal baik di sekitar kalian, orang tercinta kalian. Jadi nggak terlalu sedih-sedih amat ya, bisa diatasi gitu. Oh, the strength sih ya, dan kalian diberi kekuatan untuk menghadapi peristiwa tersebut ya. So bulan Mei, kalaupun ada hal yang membuat kalian sedih, nggak usah khawatir karena kalian kuat. Kalian kuat dan kalian punya support system yang baik. Jadi kayak orang-orang tuh mensupport kalian karena memang care dan sayang sama kalian para Aries ya. Terus di bulan Juni ada Five of Spring, 5 lagi, dan ini Spring, 5 of Wands. Ada sedikit kegalauan, pertikaian, sesuatu. Aduh, kalau dilihat di sini awalnya agak lumayan enak ya, enak malah ya, bagus, tapi terus mendekati Juni malah agak chaos nih ya. Okay, so opposing goal arising from differing opinions ya, jadi ada sedikit konflik lah di situ ya. Feeling feeling at odds with yourself or others, overly ambitious people. Okay. Overly ambitious people. So ya, ada pertikaian di situ dengan orang sekitar, dan kalau saya lihat di sini nggak cuma satu orang, jadi orang-orang, jadi kayak Aries against orang-orang, dan itu terutama terjadi di karir, keuangan, dan bisnis maupun kehidupan personal ya. Jadi kayak bukan percintaan, ingat, bukan percintaan. So it's like keluarga, relatif itu saudara-saudara gitu kan. Kalau keluarga kan kita pasti mikirnya keluarga inti ya, relatif atau di pekerjaan. Ntar saya buka lagi untuk yang ini ya, untuk lebih sure-nya ya, yakinnya kayak gimana. Tapi yang saya lihat di sini sih bukan percintaan lagi. Ini kayaknya percintaannya sih kayak adem ayem aja, tapi untuk yang kehidupan personal yang lain gitu, yang hubungannya dengan orang sekitar, dengan keluarga, dengan kolega, nah itu yang ada sedikit masalah. Dan di Juni itu terjadi sedikit chaos yang akan membuat kalian juga berada di persimpangan, kayak nih saya terusin apa saya berhenti, apa saya pilih yang lain, kayak gitu ya, berada di persimpangan. So saya buka lagi kartunya untuk tambahan ya, apa ya.
Oh, oke. The Hierophant-nya terbalik. So, memang bulan Juni kalian akan diberi sedikit oleh semesta ya, diberi sedikit ya dalam tanda kutip cobaan, tapi nggak cobaan juga sih, melalui orang-orang sekitar. Jadi kayak sesuatu hal yang perlu kalian selesaikan, sesuatu hal yang chaos memang, tapi ya menuntut pemikiran kalian untuk memilih yang terbaik aja untuk hidup kalian gitu ya. Oke. Overall secara keseluruhan dari Januari sampai Juni itu seperti itu. Tambahannya adalah tetap aja selama 6 bulan itu ada prosperity, kemakmuran, gak usah khawatir ya, walaupun beberapa ada chaosnya, tapi itu berhubungan dengan orang sih ya, orang, bukan apa yang kalian kerjakan, tapi people gitu. Oke, ada Six of Cups, suruh refleksi diri ya. Jadi nggak bisa menang sendiri ya, harus refleksi. Dan generosity, Six of Pentacles. Lebih banyak memberi, my dear Aries ya. Kuncinya itu untuk Januari sampai Juni, lebih banyak memberi, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kalau kalian punya berkecukupan, kalian memberi, itu mau udah biasa ya kan. Ini yang penting nih justru memberi pada saat kalian juga mungkin berkekurangan gitu ya. Sesekali memberi lah ya, harus lah ya. Oke, pesan dari Angels Guide itu Oracle Card untuk 6 bulan ini ya. Nanti ada terusannya, tenang aja. Friendship and Union ya, ada yang saya bilang tadi, walaupun kalian punya sedikit chaos di kehidupan, terutama setelah Maret ya, setelah Maret itu ada chaos, karena Januari, Februari, Maret itu adem ayem, kesananya lumayan chaos, tapi kalian punya support system yang baik dan orang-orang yang mendukung kalian. Oke, so my dear Aries, sekian bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ ya. Nanti ada terusannya minggu depan mungkin ya. Oke, tetap semangat Aries. Tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.